Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil annabiyail wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat sore Bapak Ibu dosen, pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rafa Syahatala Putra dengan NIM 1030625000175, mahasiswa program studi Teknologi Informasi Telkom University Kampus Jakarta. Pada kesempatan berharga ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis mendalam saya terhadap studi kasus yang berjudul Dilema Sang Arsitek Muda. Analisis ini disusun untuk memenuhi tugas besar pengganti UTS semester genap tahun 2026. Dalam narasi tersebut, kita mengenal sosok Farhan, seorang arsitek yang mengalami kegelisahan batin di puncak karirnya. Melalui refleksi spiritualnya, saya mengidentifikasi tiga akar permasalahan yang sangat relevan dengan materi perkuliahan kita, yaitu ada yang pertama itu ada masalah eksistensi dan tauhid. Perasaan hampa yang dialami Farhan meskipun secara materi ia berkelimpahan. Ini menunjukkan adanya kerinduan jiwa akan hakikat ketuhanan. Yang kedua ada masalah integritas etika syariah. Tantangan profesional saat dihadapkan pada proyek pembangunan yang bertentangan dengan prinsip moral agama. Yang ketiga ada hubungan antar umat beragama, yaitu konflik kepentingan di ruang publik atau kantor yang menguji nilai toleransi dan ukhuwah. Pembahasan kita yang pertama itu ada hakikat manusia dan tujuan hidup. Farhan merasa hampa karena sempat melupakan tujuan utama penciptaannya. Islam mengajarkan bahwa ketenangan sejati atau tumak ninah hanya didapatkan melalui zikir dan ibadah. Landasan hukum ini ada pada surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Pendapat saya, krisis identitas Farhan adalah pengingat bahwa kesuksesan tanpa orientasi lillahi ta'ala akan kehilangan maknanya. Ibadah rutin yang mulai dijalankan Farhan adalah solusi fundamental untuk mengisi kekosongan batin tersebut. Yang kedua, ada etika profesi dan ketaatan kepada syariat. Ketika perusahaan meminta Farhan merancang bangunan dengan fungsi yang meragukan secara etika, ia berada pada persimpangan loyalitas. Berdasarkan kejadian tersebut, ada hukum hadis riwayat Ahmad yang memiliki arti tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Nah, dari sini sebagai arsitek muslim, Farhan berkewajiban menggunakan ilmunya untuk kemaslahatan, bukan kemudaratan. Langkah Farhan mencari dasar hukum di Al-Quran dan hadis adalah contoh sikap wara atau berhati-hati yang harus dimiliki oleh setiap profesional muslim. Yang ketiga ada toleransi dalam bingkai ukhuwah. Masalah terakhir adalah ketegangan jadwal ibadah antar staf. Di sini Farhan diuji untuk menjadi pemimpin yang adil. Nah, dalam kasus ini tuh ada dalam pada surat Al-Kafirun ayat ke-6 yang berarti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Islam sangat menghargai perbedaan. Pendapat saya, Farhan harus memberikan hak ruang ibadah secara adil kepada semua staf. Sebagai bentuk ukhuwah basyariah atau persaudaraan sesama manusia tanpa menggoyahkan jati diri sebagai seorang muslim yang taat. Kesimpulan dan refleksinya, hmm, kisah Farhan memberikan pelajaran berharga bagi kita sebagai calon profesional di bidang teknologi maupun arsitektur, bahwa profesionalisme tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai spiritualitas. Sukses di dunia adalah sarana, namun keridhaan Allah adalah tujuan utama. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya paparkan dapat menjadi hikmah bagi kita semua.
Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.